الأستاذ والمعلم. قد أنصحني أبي بحسنها، أمي وأرشدني أستاذ والمعلم. أمي وأرشدني أستاذ والمعلم. illallah, la ilaha 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 subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il jauh dari wabah, jauh dari keluarga saya, anak istri saya, orang tua saya, apabila dengan kunjungan pada kesempatan hari ini dan kemarin-kemarin, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian panjenengan semua, atas kebaikan-kebaikan panjenengan semua, dan mohon maaf apabila lain nanti sengaja tidak saya mewakili semua keluarga dan pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami selaku penjaga dan orang kami, tapi apabila ada kegiatan kami sengaja tidak enak menggunakan hati panjenengan semua, anda semua, tapi mohon maaf. Pada kesempatan hari ini izinkanlah saya sedikit untuk ikut nimbrung di Nurul Hikmah dengan wasilah, dengan cara isi tolak diri yang saya buat. Saya jangan berpikir, jangan berpikir itu membawa kitabnya Sarah Hikam itu adalah dari yang paling dulu dari Syahdu Abbas Al-Qursi. Syahdu Abbas Al-Qursi itu mulai dari Imam Abu Hasan Syadzili menjadi para ulama dunia. Jadi kitab itu disarai oleh Mbah Kiai Soleh Dalam Semarang yang wafat di Semarang, merupakan salah satu guru dari Mbah Dahar, guru dari Ratih Hasyimir Akar-Putih, dan kalau tidak salah juga gurunya Kiai Haji Hasyim Asmari yang Mbah Kiai Soleh Dalam yang wafat. Para teman-teman sahabat rumah yang dirahmati Allah, sedikit saya menutup, yaitu yang mau saya bahas adalah pemikiran daripada Mbah Kiai Soleh Dalam ketika beliau mensarai kitab Hikam. Kitab Hikam itu kitab tasawuf, jadi di situ tarbiyah ruh, tarbiyah mendidik hati, tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu kita. Di situ ada pemikiran dari pada Mbah Kiai Soleh Dalam, yaitu manusia atau orang mukmin itu terbagi tingkat keimanannya pada Allah itu menjadi tiga. Tingkat keikhlasannya, kemurniannya dalam beriman pada Allah itu terbagi. Yang paling rendah itu orang-orang semacam kita ya, buta-buta kayak kita itu orang yang ikhlas lil abidin. Kita itu golongan yang abidin, hamba. Kita sekedar merasa diri kita itu hamba. Ya masih tidak abidin apa. Yang membedakan dengan di taraf kita ini, kita itu beribadah layaknya lagu Chrisye. Jika surga dan neraka tak pernah ada, maka kita malas sembahyang kepadanya. Contoh ini, kita kan orang seperti itu, kita tuh maunya win-win solution. Kita mau beribadah asal ada rewardnya atau ada ketakutan ancaman. Kita beribadah karena kita takut masuk neraka,
kita beribadah karena kita ingin apa? Masuk surga. Ingin ketemu sama siapa? Bidadari yang jelas bukan istri kita. Jadi kita itu ingin beribadah itu yang dinamakan hamba yang masih pada taraf ikhlas hilal. Kalau nggak ada surga neraka, kalau apa yang kita lakukan juga ada balasannya, nggak ada targetnya, maka kita itu nggak membutuhkan Yang Maha Esa. Nggak membutuhkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini pun sebenarnya ini sebenarnya ada membagi tiga. Padahal kalau dibagi lagi, itu kan orang yang kayak kita kayak gini itu masih banyak lagi. Misalnya kalau kita orang nurul hikmah ini, insya Allah saya yakin kita itu termasuk golongan orang yang bersedia beribadah, melakukan ibadah wajib dan bersedia melakukan ibadah sunnah. Dengan kemarin waktu Muharram ada ibadah sunnah yang dilakukan nggak? Kayak apa? Ngasurok sul yatim, musab anak yatim, kita belum. Anak yatim itu sopok. Itu ada ya. Berarti Anda itu sholat 5 waktu dilaksanakan ya. Berarti kan Anda orang yang melakukan ibadah wajib dan kemudian ibadah sunnah. Anda juga kalau masuk masjid sholat tahiyat masjid atau enggak? Ya kadang-kadang kalau dia bahagia, ya kalau berkesempatan memenangkan hawa nafsu ya lakukan, kalau kalah ya tidak bisa. Jadi ada lagi di bawah kita orang-orang yang hanya mau melakukan ibadah wajib. Mereka hanya mau sholat 5 waktu, hanya mau puasa Ramadan, hanya mau yang wajib-wajib. Ada enggak? Ya pasti ada yang orang Islam yang hanya Jumatan saja ya ada kan? Ya, ada ya. Makanya datang. Jadi ikhlas lil abidin masih ada di bawah kita itu masih ada. Makanya kita itu cukup bersyukur alhamdulillah menjadi dikasih oleh Allah iman yang menjadi orang yang mau melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ketika banyak orang oleh Allah tidak kasih hidayah untuk sampai ke taraf kita ini tuh. Jadi taraf kita yang masih di level tercebok kayak gini, rating 1 kalau bersih itu kayak gini itu sudah alhamdulillah sekali. Karena masih ada rating yang di bawah-bawahnya. Ya, rating di bawah-bawahnya. Apakah yang di bawah kita itu, apakah mereka nggak punya kesempatan masuk surga? Ya kita masih. Mereka masih punya kesempatan masuk surga. Karena surga itu pintunya katanya ada 8. Ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Makomah, Jannatul Amin, Jannatul Salam. Itu setiap pintu yang memasuki beda-beda ya kan, manusia tingkatnya beda-beda. Manusia yang nggak pernah melakukan dosa Nabi, berarti tingkat tertinggi. Kemudian di bawahnya ada manusia yang bukan Nabi, tapi mereka derajatnya para aulia, mereka yang jadi kekasih Allah. Itu katakanlah masuk ke golongan surga nomor 2. Nomor 3, para ulama, orang-orang istimewa yang khusus mempelajari Islam dan menyebarkannya, berusaha untuk menyebarkan agama Islam, ulama. Nomor 4 itu orang-orang kayak kita, orang yang ahli ibadah wajib dan ibadah sunnah, itu kita nomor 4. Ini maksudnya saya cuma istihad ya, maka besok mau ganti mana terus itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau cuma diklasifikasikan seperti ini. Yang kelima nanti kan ada yang hanya wajib saja. Yang keenam ada orang yang hanya menjalani ibadah wajib, itu pun hanya Jumatan. Ada dari orangnya. Yang keenam nanti ada orang yang hanya ngaku Islam, tapi kok bisa masuk surga? Karena syarat masuk surga itu kan man mata min ummati la yusyriku billah. Syarat masuk surga itu tidak menyekutukan Allah. Kalau Anda berkata kok nggak adil ya seperti itu bisa masuk surga, ya tunggu dulu, masuk surga itu juga ada prosesnya. Semakin kita sedikit dosa, maka pintu surga itu akan semakin mendekat, katanya seperti itu. Nah, bahasa imajinatifnya nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, walaupun kita nggak tahu itu jembatan apa ya. Itu kalau orang semakin sedikit dosa, maka jembatannya semakin bagus. Atau kita menyeberang itu kalrot, seperti kilat yang menjauh, seperti bulok, seperti kilat. Tapi dosanya semakin banyak, ya kecepatan menurun. Jadi kalau orang Magelang kecepatan tinggi karena nggak macet. Kalau Jakarta ya saya nggak masuk. Jadi tingkat dosa itu mempengaruhi kecepatan kita masuk sampai ke pintu surga.
Kan nanti juga ada surga yang terbawah, surga yang nomor 8 katakanlah seperti itu. Siapa mereka? Bisa jadi mereka ini orang yang bukan Islam, kok bisa masuk surga? Karena mereka nggak pernah ketemu orang Islam. Jadi mereka itu masuk surga itu tanpa iman di dalamnya, tapi mereka selamat karena mereka nggak pernah bertemu seorang nabi, nggak pernah tahu apa itu Islam, dan itu Allah memaafkan karena ketidaktahuan. Jadi di surga itu ada orang Kristen, Yahudi, dan orang non-Muslim lainnya. Tapi saya nggak liberal, misalnya nggak memasukkan semua orang ke surga ya. Maksudnya ada orang yang kalau dia tidak tahu apa-apa soal Islam, maka dia mendapatkan apa ya, kompensasi. Bahasanya kalau pernah sini keringanan lah gitu ya, keringanan karena dia nggak tahu. Nah, dia nggak tahu. Kemudian ada ikhlas lil muhibbin. Ikhlas lil muhibbin. Jadi ada orang yang dia itu punya keikhlasan ibadah selayaknya orang yang cinta. Muhibbin itu cinta. Dia urusannya adalah cinta pada Allah. Dia urusannya cinta kepada Allah. Yang dia inginkan hanyalah cintanya dibalas oleh Allah. Yang dicontohkan di sini adalah kayak wali perempuan Robitoh Rabi'ah Adawiyah, wali perempuan yang konon katanya beliau berdoa, ya Allah, daripada saya masuk surga, kenikmatan surga membuat saya lupa denganmu, mending saya di neraka. Ada nggak ini orang Nurul Himah yang doa seperti itu? Ada? Nggak ada, ya? Positif nggak ada, positif nggak ada, nggak usah ada. Kita di tingkat bawah-bawah aja. Itu ikhlasnya apa? Dia berjalan murni karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di atasnya lagi ada ikhlas lil arifin, orang yang arif. Orang arif itu maksudnya dia tahu, gampangnya ngomong, dia adalah orang yang sadar posisi. Ikhlas lil arifin adalah orang yang dia berada dengan kadar sadar posisi. Maksudnya apa? Dia adalah orang yang sadar bahwa dia itu bukan siapa-siapa Tuhan, dia hanya hamba Tuhan. Dia nggak merasa layak mendapatkan rahmat, dia nggak merasa layak mendapatkan ridho, dia nggak merasa, dia kayak nggak ngerasain apa-apa. Jadi dia kalau misalnya berdoa gini, ya Allah, saya sebagai hamba, posisi saya adalah sebagai hamba, saya hanya menjalankan perintahmu adalah kewajibanku, laranganmu adalah kewajibanku untuk meninggalkannya. Saya nggak mikir surga neraka, saya nggak mikir pahala dosa, saya nggak mikir ridhomu. Pokoknya saya tuh bahasanya bagaikan robot yang hanya ada untuk menyembah atau menjalani perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi tidak membahas ridho atau tidak, masuk surga atau tidak, bukan urusan saya. Dia adalah orang yang arif, sadar posisi siapa Tuhan dia sadar, siapa dirinya dia sadar. Dengan kira-kira pilih posisi mana ini? Pilih posisi yang abidin, muhibin atau arifin? Kalau saya lebih senang di posisi abidin. Posisi yang rendah. Kenapa? Karena orang rendah itu suka dimaklumi. Misalnya apa? Kita itu selayaknya orang anak TK. Anak TK itu kalau disuruh berhitung 1 tambah 1 kok jawabannya 3, ditertawain enggak? Enggak, ya? Karena dia anak TK kan dimaklumi. Jadi kalau kita berbuat kesalahan itu dimaklumi Allah karena kita anak TK. Tapi kalau Anda sampai ke taraf S1 hitung 5 tambah 5 kok sama dia 15, itu digoblok-goblokin enggak? Goblok-goblokin. Nah ternyata kadar keimanan kita mempengaruhi seperti itu. Ini penutup kisah ada wali bernama Syekh Abdullah Al-Andalus. Beliau ini sejak kecil, sejak usia 8-9 tahun sudah hafal Quran, kemudian hafal ratusan ribu hadis, hafal qiraat sama. Saya nggak tahu Anda muncul atau enggak. Intinya secara menjadi orang, beliau itu sudah seorang taraf wali Allah. Karena memiliki istimewa bisa hafal sedemikian banyak oleh Allah, dikasih ilmu, dikasih keimanan, sehingga banyak muridnya. Nah, suatu ketika terjadi seperti ini, beliau itu sudah taraf ikhlas lil muhibbin atau abidin, atau arifin. Dia jelas di atas kita, jelas di atas kita. Nah, muridnya itu masih pada taraf ikhlas lil abidin, yang bawah kayak wajah-wajah kita ini. Satu ketika Syekh Abdullah ini safar, ya kayak kita sekarang ini, bepergian keliling kebetulan, tapi nggak naik Innova gitu, betul belum ada Innova, nggak naik motor terus lagi ngerjain jalan terus. Syekh Abdullah itu bareng sama muridnya jalan melewati
perkampungan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kemudian sampai di tengah-tengah alun-alun itu ada salib, patung salib besar. Di situ orang-orang yang beribadah banyak yang menyembah. Itu di tengah-tengah itu. Para muridnya Syekh Abdullah ini yang level kayak kita ini ya, karena yang namanya juga orang awam, namanya juga masih muda, masih murid, masih anak TK tadi. Ya omong-omong masih. Ya kan, lihat dulu kan. Masa tiang jemuran disembah. Wah, kan menghindar. Menghindar nggak itu? Masa kayak gitu, masa patung disembah, masa nyembah manusia. Itu kan orang-orang gila, orang-orang bodoh. Orang-orang gila, orang-orang bodoh. Menghina betul? Tidak ya? Ya, dia menghina. Kemudian lanjut sampai di sumur, hendak minum air sumur. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik. Lalu Syekh Abdullah ini kepincot-pincot sama wanita cantik ini dan ingin menikahinya. Padahal wanita cantik ini anak dari kepala pendeta di kampung ini. Kalau mau menikahinya syaratnya adalah, kalau mau menikahinya syaratnya adalah ikut agamanya. Yang aneh adalah Syekh Abdullah bersedia meninggalkan agama Islam demi perempuan. Sementara murid-muridnya, katakanlah yang nakal, yang tingkat bawah, memandang si perempuan hanya sekedar ini orang cantik, tapi nggak sampai kesemsem. Kira-kira aneh nggak? Aneh nggak ini? Yang murid nggak kesemsem, kok gurunya kok malah kesemsem? Lalu singkat cerita, setelah sekian tahun murid-murid ini susah dengan keadaan gurunya, memberanikan diri untuk sowan lagi, mencari gurunya lagi, untuk mengajak kembali ke Islam. Dan berakhir pada percakapan bertanya, ya guru, ada apa? Ada apa denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Akhirnya gurunya cerita, kamu tahu enggak, ketika kita di tengah alun-alun melihat orang-orang menyembah patung Yesus atau menyembah salib, ya guru, aku juga dengar kalian semua meremehkan, merendahkan mereka yang beda agama dengan kita. Ya guru, sebenarnya saya itu juga. Bedanya, kalau kamu, itu bahasa narasinya, kamu menghina sampai lisan, ngobrol teman-teman, lihat orang gila. Saya Abdullah ini hanya dalam hati mengucap bahwa ada ucapannya nggak sampai bilang yang merendahkan kayak gila, kayak bodoh, hanya mengatakan alhamdulillah saya dikasih hidup yang lebih baik daripada mereka. Saya menjadi orang yang lebih baik mereka karena saya beragama Islam. Itu kata beliau. Seketika itu pula langsung ada suara tanpa rupa berkata, kamu bilang apa? Kamu merasa kamu lebih baik dari dia, dari mereka. Memangnya siapa yang ngasih kamu keimanan? Memangnya siapa yang ngasih kamu ilmu sedemikian banyak? Siapa yang membuatmu dapat hidayah? Siapa yang membuatmu menjadi kekasihku atau kekasih Allah? Seketika itu, karena kamu sudah menyombongkan diri, saya ambil semua, imanmu saya ambil, ilmumu saya ambil. Seketika itu makanya melihat wanita cantik, dia rela ngutang. Ketika itu beliau kehilangan hafalan Quran, hanya tinggal ayat-ayat yang mengandung celaan kepada si Syekh. Hanya ada 3 ayat dan 3 hadis yang tersisa. Itu pun isinya yang mencela orang-orang yang merendahkan orang lain atau merasa dirinya benar sendiri. Nah, dari sini kemudian diajak, mari guru kembali ke Islam. Akhirnya gurunya itu bersedia, syahadat lagi, langsung ilmunya, imannya balik semuanya lagi. Nah, pelajaran di sini yang menarik bagi saya kita pelajari adalah kenapa kok yang murid kok aman, padahal kisahnya lebih bobrok, menghinanya lebih kejam. Tapi yang Syekh Abdullah yang hanya di hati kok bisa langsung hilang. Itu kayak tadi, kayak anak S1 sama anak TK. Orang yang S1, 5 tambah 5 jam 15, goblok langsung, ya kan? Kayak kita gitu.
Tapi kita yang anak TK punya kita salah 1 tambah 1 kok 3. Ya ada yang goblok-goblok ya maklum anak TK. Paling yang goblok-goblok ibu deh. Ibu jangan kalau kayu. Ini dari sini paham ya. Jadi ternyata dalam dunia kita itu, dunia keimanan itu, orang yang imannya tinggi itu memang harus lebih hati-hati terhadap dirinya sendiri. Makanya kita nggak usah naik kelas ya, kita gini-gini aja biar hidupnya lebih enjoy. Yang penting masuk surga gitu ya. Walaupun surganya beda, kalau Nabi mungkin bidadarinya karena sebagai manusia itu pesantren, bidadarinya cantik tanpa cacat. Kalau orang-orang seperti kita yang surga tempat ya mungkin levelnya agak turun ya. Bidadarinya ada jerawat yang salahnya yang nggak pakai hitam atau kan butuh skincare lah gitu. Ya yang penting masuk surga. Itu semoga bermanfaat dari saya.